Halo semuanya, sawadee-krap, selamat datang kembali di segmen analisa. Kita lanjutkan terkait dengan hal menarik apalagi dalam persidangan perdana Verdi Sambo hari ini. Ada banyak hal sepertinya kalau aku lihat tuh kayak deja vu gitu loh. Kita merasa kayak sudah pernah berada dalam posisi ini karena memang ada banyak hal yang sudah kita ketahui dan sudah kita bahas di video-video sebelumnya, dan hari ini baru secara official dinyatakan dari Jampidum, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, serta juga dari pengacara masing-masing. Itu semuanya sudah banyak yang kita ketahui, walaupun ada beberapa detail yang baru kita ketahui juga hari ini. Misalnya begini, di poin pertama teman-teman, kronologi yang sekarang beberapa hari terakhir diungkit-ungkit dan adalah hal baru tentang FS sudah punya janji main badminton dengan mantan petinggi Polri. Ini adalah konteksnya pada saat awalnya FS itu kan di kronologi pertama dia keluar dari rumah pribadi, kemudian tiba-tiba baru keluar sekitar 5 menit dari rumah, ditelepon sama Putri Chandrawati, dikatakan saya dilecehkan begitu. Nah sekarang kan baru beberapa hari terakhir ini diganti sama pengacaranya Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Yang diganti salah satunya adalah bahwa saat itu memang FS itu sudah punya janjian dengan mantan petinggi Polri untuk main badminton. Oke lah, sudah nggak masuk akal, tetapi kita cuman lihat aja sih bagaimana pembuktian nanti di persidangan. Karena ini adalah hal yang nggak masuk akal lah dengan berbagai macam hal. Bahkan pengacara dari FS juga dikatakan, ditanya ya pada saat di interview di sebuah program Metro TV, dikatakan begini, kalau Anda gitu istrinya baru dapat laporan dari istri Anda dilecehkan dan sebagainya, mungkin nggak sih bisa langsung main badminton? Terus dikatakan ya kalau saya sih enggak, ini bukan hal yang wajar, tetapi itu semua katanya sudah terjadwal. Nah itu awalnya katanya sudah terjadwal, tetapi sekarang di persidangan dikatakan ada janjian dengan petinggi Polri. Ini yang benar yang mana ya? Ada hubungannya lah satu sama lain, tetapi kenapa tidak dispesifikasikan? Dan ini juga baru diketahui beberapa waktu terakhir ini. Jelas ini indikasi yang sangat kuat adalah bagian dari framing aja. Kenapa juga dia mengatakan bahwa menangis itu banyak banget ya Verdi Sambo, ketemu dengan Kapolri menangis, ketemu dengan adik-adiknya, kakak-kakaknya juga menangis. Ini manipulatif tingkat dewa. Verdi Sambo tuh gampang sekali menangis, padahal dia juga termasuk karakteristik yang sangat ditakuti dalam ya keanggotaan dia sebagai anggota Polri. Tetapi kok gampang sekali menangis begitu? Artinya memang dia kayaknya udah putus asa sih kayaknya untuk meyakinkan sampai ke dalam tahapan level yang mempertaruhkan martabatnya. Dia kan selalu bilang bahwa buat apa punya jabatan tinggi, jenderal bintang 2 atau harta berlimpah, kalau martabat harga dirinya nggak ada. Menurut aku menangis memang bukan sebuah aib, tetapi menangis karena kita bohong untuk mendapatkan sesuatu hal yang kita sudah nggak bisa kuasa lagi, itu menurut aku adalah harga dirinya udah nggak ada lagi orang yang gampang menangis. Itu adalah pandangan pribadiku. Kemudian FS mengambil senjata yang ada di pinggang Brigadir J dan menembaki tembok. Ini adalah dikatakan dari pengacara pengacara dari FS ya di persidangan tadi. FS ngambil senjata yang ada di pinggang Brigadir J pada saat di hari kejadian tersebut. Jelas ini sangat bertolak belakang dengan keterangan dari pengacaranya Bribka RR. Dikatakan bahwa Bribka RR itu mengamankan senjata, ada 2 senjata Brigadir J di Magelang tersebut. Bahkan Brigadir J itu pada saat dia mau ke Jakarta di tanggal 8 Juli tersebut, dia meminta senjatanya dikembalikan ke Putri Chandrawati, tetapi tidak diberikan. Lantas kok tiba-tiba ada senjata di sini, katanya diambil senjatanya dari Brigadir J, kemudian untuk nembakin tembok dan sekitarnya untuk memframing. Ya, aku sih agak nggak yakin, sangat tidak yakin itu adalah kebenaran. Kalau memang dia ada senjata, menurut aku, ya namanya juga orang ya kalau sudah terpepet mau siapapun gitu, atasan seperti apapun, kan dia lagi ditembakin tuh sama Baradae dan juga si FS. Menurut keterangan dari Jampidum ini yang menembak adalah 2 orang ya, FS dan juga Baradae. Masa si Brigadir Joshua tidak melakukan perlawanan sedikit pun kalau dia punya senjatanya? Aku mengindikasikan sangat kuat Brigadir Joshua itu tidak punya senjata saat itu. Ya konyol-konyolnya orang lah kalau sudah sampai ke level situ tahap membahayakan, kalau dia punya senjata pasti dia akan melawan. Karena dia tidak punya senjata, makanya dia tidak bisa melawan. Dia hanya angkat tangan setinggi dada berdasar keterangan di persidangan hari ini, dan kemudian ditembakin Baradae. Kemudian terakhir itu adalah si Verdi Sambo dari belakang. Itu adalah data yang aku dapatkan dalam persidangan hari ini. Kemudian ini mengenai masalah
skenario. Kita ketahui ada sejumlah oknum yang sudah termasuk dalam kategori obstruction of justice tingkat berat. Itu kan mereka setelah kejadian pembunuhan tersebut, mereka kumpul di rumah dinasnya tersebut. Ada Baradae, kemudian juga Bribka RR, Kuat Ma'ruf, dan juga anak buah Ferdy Sambo lainnya. Dikatakan melalui pengacara ini bahwa tujuan mereka berkumpul di sana untuk membuat skenario untuk menyelamatkan Baradae. What's menyelamatkan Baradae? Yakin ini, kenapa nggak dikatakan dari awal, baru sekarang-sekarang aja? Yang ada justru Baradae ini berusaha dikorbankan menurut aku dari awal. Baradae di awal kasus ini muncul, dia sudah angkat badan, angkat bicara, saya adalah yang menembaknya, dan kemudian ditetapkan sebagai tersangka, baru dia masuk kategori justice kolaborator. Ini salah satu rangkaian cerita yang mudah-mudahan ya, hakim nanti cukup cerdas dan juga pasti cerdas, tapi mudah-mudahan tidak ada doa-doa ya teman-teman ya. You know what I mean ya, doa. Kalau menurut versinya Kamarudin Simanjuntak, doa itu adalah dorongan amplop. Nah itu ya, aku harap tidak ada yang seperti itu. Jaksanya lurus, kemudian juga hakimnya lurus semua, mudah-mudahan seperti itu. Makanya terus kita kawal agar kalau diperhatikan oleh masyarakat, itu akan tidak ada peluang untuk terjadi hal seperti itu, sangat kecil sekali. FS beri uang ke KM, Baradae, dan Bribka RR. Nah, ini adalah bagian topik kan awal-awal kita berpikir kalau Bribka RR, pengacara selalu bilang gini, klien kami itu diberikan uang, tetapi dia menolaknya. Baradae diberikan uang, dijanjikan, terus juga KM juga dijanjikan masing-masing tuh 500 juta, tapi kalau yang Baradae ada 1 miliar. Ternyata di persidangan ini baru kita ketahui, ternyata mereka itu cuma diiming-imingi aja. Jadi ceritanya dalam persidangan ini dikatakan bahwa Ferdy Sambo itu mengeluarkan amplop ya, dalam isinya tuh uang, pasti dolar, US dollar, dan totalnya 500 juta, 1 miliar, dan itu dikasih ke mereka, tetapi diambil lagi. Si Ferdy Sambo cuma ngomong gini, nanti nih uang ini bakal untuk kalian kalau di bulan Agustus kasusnya udah beres, sudah selesai, sudah aman, ini untuk milik kalian. Jadi kalau ada satu pengacara yang bilang, oh dia menolak uang pemberian itu, ya kita nggak tahu juga sih mana yang benar, mana yang salah, karena ada bagian yang sama-sama menurut aku ada possibility logical thinkingnya masuk. Nggak semuanya apa yang dikatakan tim dari Ferdy Sambo ini aku 100% bantah, no, tetapi banyak yang aku bantah. Begitupun juga sama dengan keterangannya pengacara Bribka RR ataupun juga Baradae, tidak semuanya aku mengatakan yes, ada beberapa poin yang menurut aku juga cukup janggal, terutama mengenai uang ini. Karena apa? Pada saat mereka, let's say dengan versinya kuasa hukumnya Ferdy Sambo ya, itu udah dikasih, memang belum dikasihkan, hanya diiming-imingi uang tersebut. Juga kenapa dengan handphone iPhone Pro Max ya? iPhone Pro Max itu kan kalau nggak salah berapa ya? Mungkin kayak gini tuh kan harganya sekitar berapa sih di Indonesia, mungkin 20 jutaan ya, atau ya mungkin 20-an juta rupiah lah ya, termasuk handphone mahal ya. Mungkin ya sebagian masyarakat menilai iPhone Pro Max 13 itu adalah HP mahal 20-an juta rupiah lebih. Ini diberikan ke 3 tersangka tersebut juga. PC itu ngasih handphone ke Bribka RR, terus juga Kuat Ma'ruf sama Baradae, dan mereka menerimanya. Alasannya dikatakan di sini tuh katanya karena handphone mereka kan sudah dirusak, untuk menghilangkan barang bukti tersebut, makanya diganti dengan Pro Max tersebut. Tapi kalau menurut aku gini ya, seandainya nih ya, secara logika, kalau si Bribka RR ataupun yang lainnya beneran tulus karena hanya ngebantu menuruti perintah, kalau dia memang si Bribka RR, terutama dia menolak uang tersebut, ya harusnya handphonenya juga ditolak, karena aku yakin handphonenya yang diberikan, aku nggak tahu sih apa handphone yang dirusak tersebut, tapi menurut aku pasti akan, asumsiku akan sangat jauh berbeda harganya. Kalau kita diberikan barang yang terlalu mahal, kita juga nggak akan menerima. Makanya menjadi salah satu poin yang memberatkan dia nanti, mereka ini ke para hakim, kenapa termasuk dalam kategori yang sangat membantu terlibat dalam peristiwa ini. Karena teman-teman juga harus tahu ya, terlibat dalam pembunuhan Brigadir Joshua itu bukan berarti yang namanya terlibat itu harus sama-sama mereka menembak semuanya. Kan nggak juga, ada bagian perannya masing-masing. Misalnya kayak Bribka RR ini kan diketahui dia yang mengawasi dari luar, yang mengajak Brigadir Joshua masuk. Baradae jelas dia yang menembak, Kuat Ma'ruf juga yang mengawasi, bahkan memberikan kode ini dan itu komunikasi ke Ferdy Sambo. Jadi mereka sudah punya perannya masing-masing. Kalau dibilang hanya Baradae saja eksekutornya, jelas
jelas tidak sama sekali gitu. Nah, kemudian teman-teman, ada salah satu data juga yang disampaikan dalam sidang hari ini tentang hasil pemeriksaan anus dan juga di penis dari Brigadir Joshua. Ini menjadi salah satu topik yang cukup tinggi ya, karena waktu itu mengenai isu adalah LGBT juga. Tetapi kita coba baca apa hasil dari persidangan hari ini di kronologinya yang disampaikan dari persidangan hari ini, bahwa pemeriksaan anus itu tidak ada luka-luka dan penis tidak ada bekas sperma. Itu adalah data yang keluar hari ini. Jadi ya, apakah ini menjawab isu tersebut mengenai LGBT ke arah Verdi Sambo? Ya belum juga, karena masih ada banyak hal-hal yang ini bukanlah hasil gitu. Karena untuk mencari tahu itu semua ya, menurut aku yang bisa menjawab adalah handphonenya Brigadir Joshua, laptopnya, itu akan bisa menunjukkan data-data yang lebih valid, dan sampai saat ini kita belum tahu. Sebab kematiannya sudah dikatakan hari dalam persidangan bahwa kekerasan senjata api di dada dan di bagian kepala belakang. Tetapi dipastikan dari mana ya cuma dua itu. Ini juga sama pada saat aku ngobrol dengan Dr. Hastri ya, ahli forensik Indonesia juga, bahwa dengan melihat luka-luka tersebut ya yang paling vital yang mana ya adalah dada, jantung, dan juga kepala belakang. Itu yang menyebabkan kematian ya, sedangkan luka-luka minor lainnya itu tidak menjadi penyebab utama. Dan untuk waktu kematian seperti aku bahas di video sebelumnya, itu adalah diperkirakan 8 sampai 9 jam hingga 16 jam dari sebelum waktunya pengawetan. Kalau aku prediksi ini mulai setengah 6 sampai jam 7 malam. Karena ada salah satu data yang menunjukkan ada CCTV jam 5 lebih belasan menit, Brigadir Joshua itu masih terlihat di CCTV dari Pos Satpam. Dia masih berada di dekat rumah dinas keluar masuk, yang itu ngebuat Verdi Sambo juga stres. Makanya kita harus dapatkan CCTV tersebut, karena kalau itu nggak didapatkan akan merusak skenario di awalnya yang dikatakan dia menelpon Polres Jakarta Selatan jam 5-an. Itu kan hal yang sangat janggal dan sudah diklarifikasi. Aku rasa itu yang bisa aku update untuk sidang kali ini. Salah satu bagiannya, sidangnya panjang dan banyak topik di sini, tetapi akan aku rangkumkan dan akan aku ambilkan bagian-bagian penting, bagian-bagian baru, ataupun juga bagian lama tetapi dengan sudut pandang yang baru, karena dengan temuan ataupun juga konteks yang baru juga. Terakhir, jangan lupa subscribe dan juga follow Instagram serta Facebook pageku di Anjas Asmara, karena aku juga sering live di dua akun tersebut untuk membahas secara langsung tentang kasus Brigadir Joshua. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kapun kerap semuanya. Bye-bye.